bagian selatan Spanyol, tepatnya di kota Granada, berdiri sebuah bangunan megah yang telah bertahan selama lebih dari 7 abad. Dari kejauhan, dindingnya tampak berwarna merah. Di dalamnya terdapat istana yang indah, taman yang asri, kolam yang tenang, serta ukiran kaligrafi yang menghiasi hampir setiap sudut bangunan. Tempat itu dikenal dengan nama Alhambra, salah satu peninggalan paling berharga dari kejayaan peradaban Islam di wilayah Andalusia. Namun, Alhambra bukan hanya sebuah bangunan yang indah untuk dipandang. Di balik setiap dinding dan lorongnya tersimpan kisah tentang perjalanan panjang sebuah peradaban yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pemerintahan. Hingga saat ini, Alhambra masih menjadi saksi bisu bagaimana umat Islam pernah mencapai masa kejayaannya di Eropa. Alhambra merupakan sebuah kompleks istana dan benteng yang terletak di kota Granada, Spanyol. Bangunan ini berada di atas Bukit Sabika, sebuah lokasi yang strategis karena dapat mengawasi seluruh wilayah kota di sekitarnya. Letaknya yang tinggi membuat Alhambra tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal para sultan, tetapi juga sebagai benteng pertahanan apabila terjadi serangan dari musuh. Nama Alhambra berasal dari bahasa Arab Alhambra yang berarti yang merah. Nama tersebut diberikan karena sebagian besar dinding bangunannya terbuat dari batu bata dan tanah liat yang berwarna kemerahan. Ketika terkena cahaya matahari, warna merah itu tampak semakin jelas sehingga masyarakat pada saat itu menyebutnya sebagai Alhambra atau benteng merah. Sebelum Alhambra dibangun, wilayah Andalusia telah menjadi salah satu pusat perkembangan peradaban Islam selama berabad-abad. Sejak abad ke-8, umat Islam berhasil membangun kota-kota besar yang maju dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, perdagangan, pertanian, hingga arsitektur. Salah satu wilayah yang tetap bertahan di bawah kekuasaan Islam adalah Granada. Pada abad ke-13, Granada menjadi pusat pemerintahan dinasti Nasrid, yaitu dinasti Islam terakhir yang memerintah di Andalusia. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad I Ibnu Al-Ahmar. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang mampu mempertahankan wilayah Granada di tengah semakin kuatnya kerajaan-kerajaan Kristen di Spanyol. Setelah menjadi pemimpin Granada, Muhammad I menyadari bahwa kerajaannya memerlukan pusat pemerintahan yang aman sekaligus mampu menunjukkan kejayaan peradaban Islam. Oleh karena itu, beliau memerintahkan pembangunan sebuah benteng di atas Bukit Sabika. Benteng sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi kompleks Alhambra yang megah seperti yang kita kenal sekarang. Pembangunan Alhambra tidak selesai hanya dalam beberapa tahun, tetapi bangunan ini terus dikembangkan oleh para sultan dinasti Nasrid selama beberapa generasi. Setiap pemimpin menambahkan bagian-bagian baru, mulai dari istana, halaman, taman, menara, hingga ruangan pemerintahan. Karena itulah Alhambra bukanlah hasil karya satu orang, melainkan hasil kerja keras banyak arsitek, seniman, dan pengrajin muslim yang memiliki kemampuan luar biasa pada zamannya. Pada masa kejayaannya, Alhambra bukan hanya menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan. Bangunan ini juga menjadi pusat pemerintahan, tempat para pemimpin mengambil keputusan penting, menerima tamu dari berbagai kerajaan, serta mengatur strategi untuk mempertahankan wilayah Granada. Dengan demikian, Alhambra memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat Islam di Andalusia.
Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Alhambra juga mencerminkan kemajuan peradaban Islam dalam bidang arsitektur. Setiap bagian bangunan dirancang dengan sangat teliti, memperhatikan keseimbangan antara fungsi, keamanan, dan keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam pada masa itu tidak hanya mengutamakan kekuatan sebuah bangunan, tetapi juga nilai seni dan kenyamanan bagi penghuninya. Melalui sejarah berdirinya Alhambra, kita dapat melihat bahwa bangunan ini bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga simbol semangat umat Islam dalam membangun sebuah peradaban yang maju. Hingga saat ini, Alhambra tetap berdiri kokoh dan menjadi salah satu bukti bahwa peradaban Islam pernah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dunia. Setelah memahami sejarah berdirinya Alhambra, selanjutnya kita akan melihat lebih dekat bagaimana bentuk bangunannya, bagian-bagian penting yang ada di dalamnya, serta nilai-nilai kebudayaan Islam yang masih dapat kita pelajari hingga sekarang ini. Setelah mengetahui sejarah berdirinya Alhambra, sekarang kita akan melihat lebih dekat bagaimana bentuk bangunan ini serta nilai-nilai kebudayaan Islam yang terkandung di dalamnya. Alhambra bukan hanya terdiri dari satu bangunan, melainkan sebuah kompleks yang sangat luas. Di dalamnya terdapat benteng pertahanan, istana kerajaan, taman, halaman, menara pengawas, hingga saluran air yang dirancang dengan sangat baik. Semua bagian tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Salah satu bagian terpenting dari Alhambra adalah Al-Kazabah, yaitu benteng pertahanan yang menjadi bagian paling tua dari kompleks ini. Benteng tersebut dibangun di bagian tertinggi sehingga para prajurit dapat mengawasi keadaan kota Granada dari kejauhan. Pada masa itu, Al-Kazabah berfungsi sebagai pusat pertahanan kerajaan apabila terjadi serangan dari pihak musuh. Selain Al-Kazabah, terdapat Istana Nasrid, yaitu menjadi bagian yang menjadi tempat tinggal para sultan beserta keluarganya. Istana ini dikenal karena keindahan arsitekturnya. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran bermotif tumbuhan, pola-pola geometris, dan kaligrafi Arab yang dibuat dengan sangat teliti. Setiap ruangan dirancang agar memberikan kesan megah sekaligus nyaman bagi para penghuni maupun tamu kerajaan. Di dalam kompleks Alhambra juga terdapat General Life, yaitu taman kerajaan yang digunakan sebagai tempat beristirahat. Taman ini dipenuhi pepohonan, bunga, kolam, dan air mancur yang menciptakan suasana sejuk. Keberadaan taman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Islam pada masa itu sangat memperhatikan hubungan antara manusia dan alam. Mereka tidak hanya membangun bangunan yang kokoh, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan indah. Keunikan lain dari Alhambra adalah sistem pengairannya. Air dialirkan dari pegunungan melalui saluran-saluran khusus menuju kolam, taman, dan air mancur di seluruh kompleks bangunan. Teknologi ini menunjukkan bahwa para ilmuwan dan arsitek muslim telah memiliki pengetahuan yang maju dalam bidang teknik dan pengelolaan air. Bahkan hingga saat ini, sistem tersebut masih menjadi salah satu hal yang paling dikagumi oleh para peneliti dan arsitek. Jika diperhatikan lebih dekat, hampir setiap sudut Alhambra dihiasi dengan kaligrafi Arab yang berisi doa, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai ungkapan yang mengingatkan manusia dan akan kebesaran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga diwujudkan melalui karya seni dan arsitektur. Namun, kejayaan Alhambra tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1492, kota Granada berhasil dikuasai oleh kerajaan Kristen. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Setelah itu, sebagian bangunan Alhambra mengalami kerusakan akibat peperangan dan kurangnya perawatan. Namun meski demikian, keindahan Alhambra tetap menarik perhatian banyak orang, sehingga pada abad berikutnya dilakukan berbagai upaya restorasi untuk mempertahankan bentuk asli.
Saat ini, Alhambra telah menjadi salah satu tujuan wisata sejarah yang paling terkenal di dunia. Tujuan yang menjadikan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat secara langsung keindahan arsitektur Islam yang masih terjaga hingga sekarang. Pada tahun 1984, Alhambra juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena memiliki nilai sejarah, budaya, dan arsitektur yang sangat tinggi. Selain memiliki nilai sejarah, Alhambra juga menyimpan berbagai nilai kebudayaan Islam yang sangat penting. Nilai pertama adalah nilai keimanan yang tercermin melalui kaligrafi dan berbagai hiasan yang mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Islam pada masa itu. Nilai kedua adalah nilai seni dan keindahan. Alhambra berhasil membuktikan bahwa Islam menghargai seni yang selaras dengan nilai-nilai agama. Ukiran, kaligrafi, serta perpaduan taman dan kolam menunjukkan bahwa keindahan dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketenangan dan rasa syukur kepada Allah. Kemudian nilai berikutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan sistem pengairan, teknik pembangunan, dan tata ruang Alhambra menunjukkan bahwa umat Islam pada masa itu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang sains dan arsitektur. Selain itu, terdapat pula nilai kerjasama dan kreativitas. Alhambra dibangun selama beberapa generasi oleh banyak arsitek, seniman, dan pengrajin. Hal ini mengajarkan bahwa sebuah karya besar dapat terwujud melalui kerjasama, ketekunan, dan semangat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nilai lain yang dapat dipelajari adalah pelestarian sejarah dan budaya. Hingga saat ini, Alhambra terus dijaga dan dirawat agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keberadaan bangunan ini mengingatkan kita bahwa peninggalan sejarah merupakan bagian penting dari identitas suatu peradaban dan harus dilestarikan. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat disebutkan bahwa Alhambra bukan hanya sebuah istana yang megah, tetapi juga simbol kejayaan peradaban Islam di Andalusia. Bangunan ini menjadi bukti bahwa umat Islam pernah mencapai kemajuan dalam bidang pemerintahan, seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Melalui Alhambra, kita belajar bahwa sebuah peradaban yang besar dibangun dengan ilmu, kritik keras, kreativitas, serta nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, Alhambra tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi umat Islam, tetapi juga menjadi warisan budaya dunia yang harus dijaga dan dipelajari oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Demikian pembahasan mengenai Alhambra sebagai salah satu peninggalan sejarah Islam beserta nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga dan menghargai warisan sejarah sebagai sumber pembelajaran